Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Ad'u au asallahu ayyaja'alakum bisihha wal afiyah. Amin. Wa ana kuntu fisihha wa afiyah. Aidon. Alhamdulillah. Nastamir ila dirasah Ad-Darsul Rabi' fil Lughatil Arabiyyah li Shafit Tsani al-Ali tuhassisu fil ulumil ijtimaiyah. Huna nahnu sanabahas an An-Nas as-Sardi at-Ta'dadi. Baik, pada pertemuan kali ini, pertemuan kita yang ketiga ya, bersama saya Bu Fitri, untuk melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengenai tasrif lugawi pada fi'il madhi. Wal'an, dan hari ini kita akan belajar tentang teks recount. Seperti yang sudah ada di buku kalian, maka ini penjelasannya saya ringkas. Saya jadikan PowerPoint agar kalian juga bisa melihat dan memahami pelajaran yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan tanpa kalian membuka e-book. Baik, siap? Baik, lahid ana sirun nasi as-sardi at-ta'dadi at-taliyah. Ayo diperhatikan materi yang akan saya terangkan di sini, yaitu tentang teks recount. Baik, teks recount adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang suatu cerita, aksi, atau aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Lalu fungsi dari teks recount itu apa sih? Fungsi sosial dari teks recount itu menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya. Yaitu kita memberi gambaran kepada seseorang yang kita ajak bicara terkait cerita maupun aksi atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau sesuai dengan keadaan terjadinya pada saat itu. Lalu tujuan lain dari teks recount itu untuk menginformasikan atau untuk menghibur tentang sesuatu yang telah terjadi. Jadi kita menceritakan terkait dengan peristiwa yang lucu maupun peristiwa yang menyenangkan hingga peristiwa yang menyedihkan. Di mana dari teks recount itu ada 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi atau at-tijahat. Apa sih orientasi itu? Orientasi itu berupa latar belakang yang menerangkan terkait siapa pelakunya dalam cerita tersebut, kapan terjadinya cerita tersebut atau aktivitas tersebut, di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang al-ahdath. Al-ahdath atau kejadian. Kejadian merupakan peristiwa yang dialami, disusun secara beruntut. Jadi kejadian pada saat itu seperti apa, awalnya seperti apa, lalu setelah itu seperti apa, kemudian seperti apa. Jadi diceritakan secara runtut sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu taklek atau reorientasi. Reorientasi yaitu berupa kesimpulan atau berupa pernyataan terkait peristiwa atau kejadian yang telah terjadi yang akan kita ceritakan, namun kejadian tersebut sudah terjadi di masa lalu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sampai sini paham ya? Baik, saya ulangi terkait struktur teks recount itu ada 3. Yang pertama yaitu at-tijahat atau masa orientasi, yang kedua al-ahdath, dan yang ketiga at-taklek. Untuk al-ittijahah tadi sudah saya terangkan di awal. Al-ittijahah itu mengandung terkait dengan al-fa'il, man fa'il.
siapa pelakunya terkait. Jadi nanti itu bisa kita sebut di latar belakangnya ya. Failnya harus jelas, lalu mata, waktunya, waktu terjadinya itu kapan. Otomatis text recon itu kan peristiwa sudah terjadi, jadi kita menggunakan fi'il madhi atau menggunakan kata kerja masa lampau. Yang ketiga yaitu aina atau menanyakan terkait tempat. Lalu yang struktur yang kedua yaitu al-ahdath atau kejadian. Lah, di al-ahdath ini ada tartibul ahdath. Tartibul ahdath itu maksudnya urutan cerita. Ada nanti diawali dengan al-hadatsul awal. Umpamanya dimulai dengan, nanti kita lihat contoh di bawah ya. Kalau saya nerangkan nanti nggak ada contohnya bingung. Ada beberapa ahdath, ahdath itu bisa terdiri dari hadatsul awal, bisa terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang terakhir yaitu at-ta'liq atau reorientasi. Yang dimaksud di sini yaitu an-natijatu minal ahdathi as-sabiqah. Jadi cerita atau nilai cerita yang dapat kita ambil, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut itu seperti apa. Jadi begitu. Sampai sini dari penjelasan saya terkait text recon sudah jelas ya. Baik, kita masuk ke contoh di slide ke-7. Al-qira'ah wal kitabah. Iqra' wafham al-mithalut tali jayyidan. Baca dan fahamilah contoh di bawah ini dengan baik. Di situ ada bacaan atau ada contoh dari teks recon. Fatihus Sudaniyu talibun fil madrasati tsanawiyah bimadinatil Khurtum. Safara ma'a ailatihi ila Indonesia fi ayyamil ijazatis syaifiyah. Qabla safarihim ila Indonesia a'addu jawazas safari wa ta'syiratul khuruj wa tadhkiratus safar alal khututil Indonesia lahum jami'an. Safara Fatih wa ailatuhu ila Indonesia yaumal ahadi bit-ta'irati. Di sini bacaan yang pertama yaitu tentang mengenalkan Fatih, seorang siswa dari Madrasah Sanawiyah di kota Khurtum, dan dia akan melaksanakan liburan ke Indonesia bersama keluarganya. Nah, di situ kan sudah jelas terkait fa'il atau siapa yang ada dalam teks, siapa pelaku yang ada dalam teks tersebut, lalu waktunya kapan, tempatnya di mana. Masuk ke paragraf yang selanjutnya yaitu ada kejadian atau ada pembahasan. Di situ ada 4 pembahasan. Yang pertama di Safara Fatih wa ailatuhu sampai bimadinati Surabaya. Itu di kejadian 1. Di kejadian 2 ada thumma dhahabu ila makanil lirrohati. Yang pertama, kejadian pertama bercerita tentang perginya Fatih ke Indonesia menggunakan pesawat. Dia duduk di samping jendela. Dia melihat pemandangan yang sangat cantik dari atas. Dan setelah 10 jam dia sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Itu kejadian pertama diceritakan seperti itu. Lalu kejadian kedua dilanjut dengan tsumma dzahabu ila makanil lirrohati. Dia pergi ke tempat istirahat. Wa shallu dzuhra jama'atan fil musholla. Salat duhur di mushola berjamaah. Jadi di situ menerangkan kejadian ketika Fatih itu melaksanakan kegiatan atau melaksanakan liburan ke Indonesia itu dari mulai berangkat, sampainya di sana ngapain, setelah itu ngapain, itu diceritakan semua. Lalu
dapat disimpulkan di akhir, yaitu di taklek, sya'ura fatih bisurur wassa'adah firrihlati ila Indonesia. Dari cerita yang disampaikan di atas itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa Fatih itu merasa senang dan sangat gembira melaksanakan perjalanan ke Indonesia. Jadi di awal diterangkan terkait dengan pelaku, tempat, waktu, lalu diceritakan kejadiannya di sana itu seperti apa. Setelah diceritakan dan setelah tahu failnya, setelah tahu tempatnya, setelah tahu waktunya, disimpulkan apa sih yang dapat kita ambil dari cerita di atas. Nah, seperti itu. Text recount itu seperti itu. Baik, untuk minggu ini kita hanya membahas atau mengisi materi terkait dengan text recount. Sampai sini, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Terkait materi hari ini, saya cukupkan. Kafani al-yaum, nastamiru dirasah godan. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab lagi dengan saya besok insyaallah. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.